Tidak semua daerah sudah menerapkan fitur safe entrance bagi para pengunjung yang masuk ke mal. Jogja City Mall di Kabupaten Sleman, Yogyakarta salah satunya. Cukup menunjukkan sertifikat vaksin digital atau kartu vaksin cetak, pengunjung boleh masuk ke dalam mal. Punya bapak aplikasinya nggak bisa, terus alhamdulillahnya bisa pakai ini, surat vaksinnya itu yang udah vaksin. Jogja City Mall dan beberapa pusat perbelanjaan lain di Yogyakarta dibuka kembali sejak perpanjangan PPKM level 4 24 Agustus lalu. Pelaku usaha mal khawatir jika penerapan verifikasi vaksin berjalan tanpa sosialisasi dan uji coba, masyarakat justru enggan berbelanja. Kami menyampaikan ke security untuk 1 minggu ini adalah tahapan sosialisasi dan pendekatan secara manusiawi. Karena kami tahu bahwa dengan teknologi yang sekarang ini belum bisa mengakomodir dari semua lapisan masyarakat. Aturan kewajiban vaksinasi dan verifikasinya via aplikasi Peduli Lindungi menuai ragam pro kontra di masyarakat. Ya setuju sih, daripada ditanyain terus udah surat vaksinnya, lebih gampang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sih menurut saya. Saya setuju, tapi untuk di wilayah-wilayah yang memang persentase vaksinnya sudah tinggi gitu. Karena beberapa daerah itu kan masih rendah ya tingkat vaksinnya. Jadi menurut saya itu bakal menyulitkan warganya. Rada kurang setujunya gini Mbak, karena kasihan ibu-ibu yang tidak mengerti teknologi ya, kesulitan jadi untuk masuk mall. Di tengah percepatan digitalisasi selama pandemi, faktanya kualitas digital di negeri ini masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan studi kualitas hidup secara digital di tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-71 dari 85 negara. Jelas tertinggal dari negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Studi yang sama menunjukkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kualitas internet yang buruk. Rata-rata hanya sekitar 30 dari 100 orang yang memakai internet. Ditambah, infrastruktur elektronik yang kita punya juga masih rendah. Agar penerapan aturan berbasis digital menjadi optimal, negara mengambil langkah dengan memperbaiki dan memperluas jaringan internet. Menteri Kominfo melakukan peletakan batu pertama stasiun bumi satelit Satria. Nah, ini akan beroperasi 2023 dan salah satunya akan menyediakan jaringan internet, jaringan digital buat daerah-daerah 3T, terdepan, terluar, terpencil. Di sisi lain, percepatan digitalisasi kala pandemi terbukti mampu mendorong masyarakat mengembangkan inovasi digital. Misalnya di Desa Gamping, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Perangkat desa merintis aplikasi Gamping Online atau disingkat GAOL sejak Desember 2020 lalu. Awalnya aplikasi ini untuk memudahkan pelayanan surat menyurat agar warga tidak perlu datang ke kantor desa saat kasus COVID-19 melonjak. Kini aplikasi GAOL dikembangkan sebagai wadah pemasaran daring dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM milik masyarakat desa. Warga didorong untuk menabung di badan usaha milik desa yang kemudian dapat dikonversi menjadi uang elektronik melalui GAOL. Di desa ini banyak produk-produk yang belum terekspos. Harapan kami dengan adanya aplikasi ini, melatih masyarakat untuk mengenal teknologi. Bahwasanya dengan teknologi masyarakat bisa mencari uang atau menambah kesejahteraan dari masyarakat. Saifuddin Thohir, warga Gamping, merasakan betul manfaat GAOL. Aplikasi ini membantunya mengurus surat perizinan usaha. Ia cukup mengunggah sejumlah dokumen persyaratan dan surat izin usaha dari pemerintah desa. Mempermudah dan menyingkat waktu, prosesnya itu bisa kita akses dari rumah. Kita tidak perlu datang ke balai desa, ke kantor balai desa Gamping. Berdasarkan data Indeks Keamanan Digital tahun 2020,
Indonesia berada pada posisi ke-24 dari total 182 negara di dunia. Posisi ini cenderung baik, meski soal keamanan data pribadi dan celah bocor masih rawan terjadi. Baik bisa digunakan, tapi mereka tidak mengerti bagaimana melakukan pengamanan yang benar terhadap sistemnya. Sehingga akhirnya terjadi kebocoran data di sana-sini. Kita harus benar-benar hati-hati, dan mereka melakukan itu setiap hari, gitu. Setiap jam, setiap menit, setiap detik mereka melakukan itu. Percobaan serangan cyber ke Indonesia. Tentu saja kita terus mengevaluasi, mengupgrade teknologinya, karena teknologi ini kan berkembang. Kita terus coba meningkatkan perlindungan. Digitalisasi bagian dari perkembangan zaman. Kita mesti beradaptasi, utamanya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita mesti bijak menggunakan dan menjaga data pribadi. Namun di sisi lain, pemangku kebijakan harus memastikan penerapan digitalisasi merata dan keamanan data bagi seluruh warga.